tahu itu ada simbol lain. Iya, rendang. Justru ini hal unik. Unik ya? Uniknya di rendang. Kenapa itu? Rendang kenapa rendang? Percaya nggak? Percaya. Nggak percaya. Oke, kalau gitu saya bohong. Kembali lagi di channel kita, Dani dan Dimas. Ya, kali ini ada lagi nih narasumber yang datang di sini ya, Dim ya? Ya, baru ya. Baru. Wajah baru. Kemarin kita ada kedatangan Edi ya? Edi, si businessman ya. Businessman. Kalau ini kita sahabat saya juga namanya Fanny Spiderman. Fanny Risman ya. Fanny Risman. Sebelum kita memulai, saya mau aku mau jelasin kalau misalnya nonton, kalau bisa dari awal sampai akhir biar kalian dapat apa yang kita obrolkan gitu loh. Jangan cuma di awal. Kalau cuma di awal nanti Masalah semua. Karena intinya ada solvingnya di belakang. di belakang gitu. Itu kesimpulan. Ya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah tetap support kita. Terima kasih atas support kalian. Ya, sampai ke video kali ini ya. Video ke-6. Kalian sudah support sekali dengan nonton dari awal sampai habis ya. Iya, Itu sampai luar habis. biasa sekali. Oke, kali ini Langsung aja, apa yang mau dibahas ya? Fanny ini, kenapa kita ngundang Fanny? Karena ada yang pengen aku bahas nih tentang Fanny ini. Fanny ini Kenapa nih? sebenarnya orang Minang ya? Kebetulan ya. Orang Minang ya? Itu bukan Jawa ya, Mas? Kebetulan bukan, Mas. Bukan kebetulan. Orang Minang yang ada di Cilacap gitu ya? Cilacap. Berarti perantau ya Mas? Ya bisa dibilang sih perantau, Mas. Perantau? Walaupun sih sebenarnya dari kecil sih merantau ya. Dari kecil perantau ya? Lahir di sana apa di sini? Lahir di sana, Mas. Lahir di sana. Lahir di sana. Cuman mungkin sebagian besar hidupnya lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini, berarti lebih banyak menghabiskan waktunya di Cilacap ini. Jadi akhirnya ngomongnya juga ke bawah ya. Logat Minangnya masih ada nggak? Lebih kental ke ngapak. Logat ngapaknya. Ngomong-ngomong soal Minang nih, Minang itu suku atau nama tempat sih? Kalau Minang sendiri sebenarnya bisa dibilang lebih ke suku ya, Mas. Lebih ke suku. Minang. Suku kalau tempatnya, nah ini yang banyak orang salah. Nah, karena yang banyak orang salah kan. banyak yang salah, soalnya Banyak nyebut Padang gitu kan. Nah, kalau Padang itu sebenarnya kota. oh kota. Kalau sukunya sendiri Minang. Karena banyak yang salah tangkap orang mikirnya tuh orang Padang tuh orang Minang dan orang Minang tuh orang Padang gitu. Nah, Padahal kalau belum pasti. belum pasti kan. Kalau ada yang bilang kalau orang Padang belum tentu orang Minang. Orang yang lahir di Padang bisa disebut orang Padang, tapi belum tentu dia orang Minang. Orang Minang. Masuk. Tapi ada pepatah bilang ya, orang Minang itu bukan orang Jawa, Mas. Itu Bener nggak, kayaknya dari ini ya, Albert Einstein kayaknya ya, bener ya. Iya, saya pernah baca itu di majalah Bobo kalau nggak salah. Iya, bener. Bobo dan Rongrong. Bobo sama gadis gitu. Oh, Ada dulu majalah gadis. iya ada Mas. Bacanya itu Bobo sama gadis. Iya. Masih kecil ya. Parah. Ya balik lagi ke Minang. Lanjut. Minangkabau ya. Itu kok bisa ya asal usulnya Minangkabau itu gimana sih? Maksudnya kamu jelasin aja secara lebih singkat padat jelas gitu. Sebenarnya kalau Minangkabau sendiri, saya sih kalau versi yang ininya Oh banyak versi. banyak, cuman saya yang pernah saya dengar, walaupun kan karena saya kan sendiri juga sebenarnya belajar untuk belajarnya bukan di Minang langsung Mas, di sini kan. Ada salah satu yang sejarah sih mengatakan karena itu dari sebuah pertarungan antara kerbau ya kan. Ada kabau ya. Kabau Kabau itu asalnya dari kerbau. Ya, gitu. ada yang
mengatakan bahwa Minang itu menang, Kabau itu Minangkabau itu kerbau yang menang. Kerbau gitu yang kan. menang. Bukan meminangkabau. Bukan. Jadi ada yang mengatakan, saya pernah dengar sejarahnya. Nah, ya maaf ini kan karena saya masih banyak belajar. Jadi ada sejarahnya ketika ada nih namanya adu kerbau. Jadi ketika ada pendatang yang ingin masuk ke ranah Minang atau itu harus bisa dibilang jajah lah ya, itu mau masuk terus akhirnya udah daripada perang kita adu kerbau aja. Adu kerbau. Adu kerbau. Nah di situ mungkin pakai siasat kan. Jadi antara musuhnya ini pakai kerbau besar mas. Kerbau besar, tanduk panjang lancip kan. Tanduknya ke depan ke belakang. Kalau kerbau bisa ke belakang mas. Kalau ke depan apa ya? Ya pokoknya itu terus. Nah, sedangkan salah satu pihak justru melawan dengan kerbau yang kecil mas. Jadi kerbau yang baru lahir yang Kasihan pak. iya, Kerbau baru iya kan? lahir suruh perang. Makanya itu kerbau yang masih nyusu itu loh. Nah, di bagian kepalanya dipasang pisau. Nah, jadi ketika diadu, otomatis kerbau besar ini kan nggak mau kan ngelawan yang kecil kan? Iya. Nah, secara natural kan nggak mau kan? Kerbau aja paham ya. Iya. Cari lawan yang seimbang. Cari lawan seimbang. Betul. Harusnya gitu. Iya. Gitu. Nah, sedangkan si kerbau kecil ini karena dia masih nyusu, dia melihatkan itu seperti susu ya kan, seperti teteknya kan. Makanya tanduknya. Ya dia melihat mungkin seperti induknya kan. Oh. Lalu dia kan berusaha untuk masuk ke bawah perut untuk nyusu. Nyusuk jadinya. Nah itu pisaunya itu nusuk ke perutnya, jadi kan otomatis kan kalah kan yang ini kan mati. Jadi Nah, itu asal salah dari- satu sejarahnya. dari Ya, Minangkabau. itu bukan fix ya mas ya. Maksudnya itu Salah satu salah satunya. Yang kamu ceritanya, tahu, iya yang saya tahu. sih. Lu kamu baca dari mana? Apa denger dari mana? Atau tetap secara turun-temurun diceritakan? Enggak sih, kalau saya kan, kalau jujur saya pribadi jarang diceritakan tentang budaya. Cuman saya memang suka ngulik mas. Nggak suka ngulik. Iya, nggak cuma budaya Minang sih, hampir semua saya kulik. Cuman ya itu salah satu yang terekam di otak saya itu, yang saya ingat gitu kan. Nah, balik lagi ngomong-ngomong tentang Minang, karena aku pernah dengar nih kalau di salah satu budaya Minang ya. Aku enggak loh. Kan. Aku baru mau denger. Jadi di Minang itu katanya kalau misalnya ada acara lamaran, Ya, itu perempuan yang melamar laki-laki. Apakah itu masih sampai sekarang budaya itu berlangsung atau gimana? sebenarnya gini, kalau masalah yang perempuan melamar laki-laki itu tidak semua Minang kalau setahu saya mas tidak ya. semua Minang. Terutama kalau daerah saya kan Pariaman. Pariaman. Nah, Pariaman salah satu bagian dari Minang. Itu masih sampai sekarang. Nah, jadi sebenarnya bukan ya bisa dikatakan melamar. Melamar. Jadi ya pihak keluarga perempuan datang ke pihak keluarga laki-laki. Bawa kerbau Enggak. Cuman sapi. Sapi. Itu kayak gitu Bawa jadi. nyali, Pak. Bawa nyali. Iya. Bawa nyali. Iya. Iya, kita laki-laki santai aja ya kan. Lanjut. Ya itu Lanjut, jadi kalau bisa dibilang itu mama itu kayak apa ya? Kayak kakak laki-laki dari pihak ibu. Oh, gitu. Mama ya. Kakak ibu, kakak dari ibu kita gitu kan. Itu mama atau adik dari ibu kita, pokoknya yang laki-laki lah. Itu paman kalau di sini kan. Nah, mama. Beda sih sama kita. Sama. Iya. Mama kek. Beda arti mas. Beda arti ya. Kalau ya, mama itu yang nanti akhirnya bertemu antara mama dengan mama pihak perempuan dengan mama pihak laki-laki. Beradu. Bukan nah Iya, itu nanti secara garis besar itu nanti setelah itu ada ya persetujuan tertentu, bukan persetujuan siapa ya kayak ada obrolan lah nanti apakah dari pihak laki-laki menerima atau apa. Nanti ada syarat yang kalau dulu ada syarat yang ditentukan, kalau sekarang kan mungkin cuma sebagai formalitas ya. Jadi kalau dulu pun sebenarnya kadang-kadang kita ya benar namanya dijodohin ya, nggak tahu mas, nggak kenal. Kamu tuh orangnya suka mengungkit-ungkit ke masa yang dulu ya? Saya? Karena kamu selalu ngomongnya dulu. Karena kita nggak pernah lepas dari masa lalu mas kita iya, mas. gitu ya. Anda mencoba bikin dia buyar. Santai. Santai ya. Santai.
Tapi budaya itu sampai sekarang hanya ada yang tetap lakuin ya. Masih banyak ya. Terutama di sana ya, di sana. Tapi tergantung keluarganya. Tetap balik ke keluarganya ya. Ada yang masih dilakukan, ada yang hanya secara simbolis. Simbolis, formalitas gitu ya. Formalitas aja. Tapi tidak budaya itu ya. Oke. Budaya dan adat ya tadi ya. Jauh adat. Nah, kalau sendiri kamu udah nikah nih? Ya, selamat dia baru jadi ayah loh. Selamat ya Mas Fali. Makasih Mas. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Saya aja tahu. Iya Mas, pengen ya Mas. Doain aja Mas. Anak berapa Mas? Pertama ya? Anak pertama Mas, dari istri pertama. Dari istri pertama. Berarti enggak Cukup. ditonton soalnya. Nah, dulu waktu kamu nikah nih, Pak. Waktu kamu nikah itu berarti kamu menganut tadi nggak adat itu? Kamu pakai nggak adat itu atau? Saya sebagian besar pakai. Kamu? Iya, sebagian besar pakai saya. Pakai ya, berarti istrimu tadi ya, yang ini yang minang kamu gitu ya ibaratnya. Ya kalau secara itu, secara budaya memang saya kemarin pakai itu. Aku dateng, Pak. Oh iya? Ada adu pantunnya juga, Pak. Iya. Adu pantun juga Ada deh. pantun ada ya? Asik ya? Ngerti dulu, ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Yang penting bisa ketawa. 1, 2, 3 tutup botol. Jarjit. Itu balik lagi kan tadi udah secara apa kayak misalnya perempuan melamar laki-laki dan ada hal lainnya. Nah, yang bikin Enak, ya? aku penasaran. Kita nggak capek jadi cewek. Yang bikin aku penasaran gini, Man. Kan banyak tuh orang-orang Minang tersebar di berbagai pulau. Ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Di Sumatera pasti. Sulawesi bahkan di Papua ada juga kan ya? Ada. Itu emang budayanya orang Minang tuh merantau atau seperti apa? Kalau banyak faktor, Mas. Salah satunya yaitu budaya. Ngopi dulu Mas. Nanti Sambil ngopi loh. Santai gitu. aja. Santai aja. harusnya rasa rendang. Iya, rendang. Kopi rendang. Kopi rendang. Keren tuh. Ada minyak rendangnya tuh. Iya. Ada minyak rendangnya tadi. Habis ngopi nggak perlu makan. Kenyang. Itu. Kurang sambal hijau sama daun singkong. Nggak perlu. Jangan. Balik lagi. Sampai mana tadi? Merantau. Merantau. Kan banyak tersebar orang Minang di berbagai Penjuru. ya. Salah satunya ada dari faktor budaya. Budaya, ya? Budaya Minang, karena ada pepatah Minang mengatakan marantau bujang dahulu kan. Intinya aja Mas ya. Saat muda kita Nggak apa-apa, pakai bahasa Padang nggak apa-apa, kita ngerti. Saya lupa sebenarnya. Gimana? Karena saya baca udah lama banget Udah Mas. lama. Cuman saya intisarinya saya masih inget banget. Iya, saya bikin keren orang Minang tuh mereka sering bikin kayak pepatah, peribahasa itu ya. Keren. Itu salah satu. Suka patah-patah. Itu salah satunya itu Mas. Jadi istilahnya saat muda kita dianjurkan untuk merantau karena kita belum terlalu berguna di kampung gitu loh Mas. Itu salah satunya. Itu ada pepatah itu. Banyak faktor. Misalnya kenapa bisa begitu? Karena saya terutama laki-laki kan yang banyak merantau laki-laki. Laki-laki itu kalau masih muda dia belum bisa mengambil keputusan untuk adat atau untuk dari dalam keluarga itu belum bisa Mas. Jadi ketika dianggap belum matang lah. Ketika orang merantau dia mendapatkan banyak pengalaman, pendidikan di sana kan. Akhirnya di situ dianggap matang. Jadi ketika dia pulang dia sudah bisa dianggap matang dan ketika mau ada suatu permasalahan atau apa dia diberi kesempatan untuk Merantau. untuk ikut nimbrung dalam menyelesaikan masalah gitu. Ikut andil di situ ya. Andil. Berarti tadi ya merantau itu juga masuk ke kayak apa ya, status sosial ya. Gitu ya. Kalau status sosial sih enggak. Status sosial enggak. Budaya ya. Lebih budaya terus faktor ekonomi tentunya karena kan di sana kan mayoritas petani ya kan. Nah, jadi itu dan ada lagi karena faktor apa ya kalau bisa saya bilang sih karena udah ada yang merantau dan berhasil sehingga kan memacu yang lain untuk nularin. Akhirnya wah saya merantau saja lah gitu kan. Tapi rata-rata itu yang merantau balik lagi nggak sih ke Minang gitu? Rata-rata sih enggak Mas. Balik ya, akhirnya jadi menetap di satu daerah. Menetap karena Jadi bukan prinsipnya bukan balik desa bangun desa gitu kan. jarang sih. Ada yang ada beberapa tapi nggak semuanya gitu iya. ya. Karena kan nggak semuanya
ya ada juga beberapa kan yang akhirnya dapat jodohnya orang di mana dia merantau itu. Jadi emang nggak terlalu khusus orang Minang sama orang Minang gitu, enggak ya? Jadi bebas ya mau memilih. Itu balik lagi sih, balik lagi ke apa, ke keluarganya gitu kan. balik lagi ke keluarganya. Ada yang sudah mungkin sudah terlalu lama merantau akhirnya Lupa. bukan lupa sih, kayak lebih ya udahlah lebih terbuka gitu kan, bisa nerima dari lain gitu kan. Kalau ada juga yang ya mungkin ya salah satu kan pengen mempertahankan adat dan budayanya jadi gitu. akhirnya harus sama orang Minang, harus sama orang Minang gitu Iya. untuk mempertahankan itu. Tapi kalau dalam kondisi sekarang itu Bebas ya. bebas Nggak ya. semua sih. Nggak semua ya. Tetap ada beberapa tapi nggak semuanya gitu ya. Betul. Oke. Balik lagi ke merantaunya itu loh, Din. Aku tuh yang pengen aku gali nih ya. Kenapa sih kok kebanyakan orang Ambil sekop dan. Gali. Gali. Satu kali dua cukup nggak mas? Satu kali dua cukup. Asal dalamnya cukup aja. Ibarat, Pak. Masih Semua- panjang. semua kesana nanti, Mas. Iya, ya. Selama masih hidup kan masih berguna lah. Yang penting untuk kasih orang lain. manfaat dulu lah. Kasih manfaat buat orang lain gitu. Ke merantaunya nih, kebanyakan dari orang-orang Minang yang merantau di Pulau Jawa, aku ambil Pulau Jawa aja ya, karena kebetulan aku sama Dimas juga di Jawa kan. Iya. Kita lihatnya secara real aja kan. Itu kok mereka bisa bertahan gitu dalam merantau mereka. Kan kebanyakan ada orang yang merantau tuh gagal, ada yang merantau sukses. Nah, kan kayak aku sebagai lihat kamu tuh termasuk sukses gitu, merantau di Jawa gitu, di Cilacap gitu. Itu emang ada kayak apa sih namanya? Apa? Pepatah atau peribahasa atau apa sih yang menguatkan kalian akhirnya bisa bertahan, beradaptasi di tempat lain gitu. Ya, itu. Jadi apa sih motivasi yang menguatkan supaya apa ya bisa survive di tanah yang ya bisa dibilang tanah orang lah, bukan tanah sendiri gitu loh. Ya sebenarnya ada salah satunya sih ini karena gengsi Mas. Gengsi. Gengsi. Wuri. Pertama gengsi ya, Iya, karena Kasian. serius. Jadi ada sebagian orang Minang yang berpikir saya nggak akan pulang sebelum saya sukses. Oh, keren tapi itu. Saya nggak akan memijakan kaki di tempat saya sebelum saya sukses gitu. Sebelum Nggak, mendapat sesuatu ya. sebelum saya bisa menjadi seseorang di rantau gitu kan. Itu salah satu. Kamu kan sudah sukses sekarang. Kenapa nggak pulang? Saya pulang Mas, cuman sekarang pandemi kayak gini. Oh, Bisa keren. pulang. Bagus ini. Iya, anak baru lahir Mas. Naik pesawat kasih ya. Tapi kepengen pulang ke sana. Pengen Mas. Kenapa nggak pulang aja sana? Pulang. Diusir sih. Pulang dari sini aja gimana Mas? Jangan mas. Udah. Itu Iya, salah iya. satunya itu. Kalau yang masalah kenapa kok bisa Survive Bisa gitu, survive di bisa sini. adaptasi gitu. ada satu pepatah Minang yang mengatakan kalau dalam bahasa Minang di ma bumi dipijak di situ langit dijinjing kan, Ya, ngerti. artinya kan itu kayaknya udah banyak yang tahu kan. Artinya ya di mana kita tinggal, di mana kita istilahnya mencari nafkah, di mana itu ya kita harus menjunjung budaya di sana, terus kebiasaan di sana. Kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Jadi bisa bawa diri ya. Nah, bawa Nah, diri. itu keren tuh. Harusnya kebanyakan orang harusnya seperti itu loh. Jadi nggak kita merantau ke tanah orang, kita seenaknya sendiri. Nggak boleh seperti itu kan. Kan kebanyakan yang kita tahu kan kita sering nih. Kita mungkin ke luar kota kemana dan kita juga kalau orang-orang seperti kita ya bersyukurnya kita paham gitu loh. Jadi ya kita mengikuti adat yang ada di sana, kita menghormati gitu. Nah, mungkin orang Minang juga seperti itu ya. Iya. Ya sebenarnya seharusnya sih bukan cuma orang Minang ya. Kalau saya bilang sih universal ya. Tapi kan kita bahasanya ini orang Minang seperti itu. Kalau orang Minang memang pepatah yang kita bawa dari kampung seperti itu, dari nenek mama junjungan kita seperti itu. Jadi dimanapun nanti kalian berada, kalian harus bisa jaga diri, kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kalian, gitu kan? Bisa. Yang paling penting sebenarnya menghormati di mana kalian tinggal, entah itu budaya atau apanya. Gitu. Ya. Kalau istilah Jawanya kan unggah-ungguh ya, tata krama gitu ya. Tata krama. Ya bisa dibilang gitu. Itu Ya, yang saya bawa senang. diri ya tadi ya. Bawa diri sadar bahwa ini bukan tanah asli, bukan tanah kelahiran, tapi ya bukan berarti kita tidak boleh di situ gitu kan. Bisa, cuma tadi bawa diri bahwa segala macam saling toleransi gitu ya. Toleransi dan bersosialisasi Iya, gitu. pastinya.
Berarti itu kuncinya ya, kenapa orang Minang tuh merantau, rata-rata mereka sukses, rata-rata itu karena mereka juga punya pegangan ya. Pegangan itu, pepatah itu tadi. Karena kerja keras sebenarnya Iya, Mas. kerja Iya, keras, nggak mau kerja nyerah ya. Kok gagal, ada ajar lagi aja gitu kan. Berarti kalau kegagalan itu sebagai kita ambil hikmahnya aja gitu. Hikmahnya. Iya, ya itu mungkin ya ada satu signifikan dari orang Minang ya tadi kan patah dan motivasi lain-lain itu ada. Ya tapi intinya mau untuk general semuanya ya. Iya, Umum ya, semuanya. kita harus bisa membawa diri kita dimanapun Kita berada. gitu loh. Ya nggak cuma dari Minang, semua juga Iya, semua begitu. juga. Intinya dari kesadaran diri saja gitu ya. Iya, mungkin dari daerah lain juga ada ajaran seperti itu, cuman Ya, kan pasti. saya kan nggak begitu itu. Tapi Iya. sama lah semua. Iya. Ya dimanapun kita Dari berada kita pribadi harus kita. menghormati. Ya bahkan kalau kayak misalnya kita di kuburan pun seperti itu kan. Betul. Mas. Walaupun sebenarnya dia nggak bangun terus datang kita ya. Iya, kita juga tetap harus menghormati apa sih aturan atau apa yang berlaku gitu. Ya, itu namanya aturan dibuat kan untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar, Pak. Tapi kebanyakan dilanggar, Mas. Soalnya dilanggar. Nah itu jangan lah, maksudnya kalau ada peraturan atau apa ya kalau bisa kita patuhi lah, karena itu apalagi kalau misalnya kita sebagai orang pendatang gitu. Iya, kaitannya dengan sosialisasi ya, kita harus saling toleransi, menghargai, gitu loh, dan sadar diri bahwa di mana kita, gitu loh, di mana kita sekarang. Kita harus menempatkan diri kita. Ya, soalnya kenyamanan ya kita yang bikin sendiri. Ya kita mau bikin nyaman ya bisa, mau dibikin tidak nyaman ya bisa juga, gitu ya kan. Balik lagi ke diri sendiri Iya, gitu. kalau Anda pengen nyaman, hidup Anda nyaman ya silakan bikin nyaman dengan sosialisasi yang enak ya, gitu saling menghargai dan seperti itu. Jadi berarti kayak Fani ini belajar bahasa Jawa juga berarti ya? Oh, kalau bisa dibilang saya lebih fasih bahasa Jawa ya. Daripada Minang ya? Iya. Emang kamu umur berapa sih, Van? Kan kamu lahir di sana ya? Iya. Terus ke sini tuh umur berapa? Saya kalau bisa dibilang umur 1-2 tahun dari bawah sini. Berarti masih Saya belajar ngomong di sini. Belajar ngomong di sini. Oh, pantesan bahasa Padangnya malah kalah ya. Iya. Maksudnya karena lebih sering di sini ya. Iya, Gitu. Tapi tetap ada lah ya. Tetap maksudnya. ada. Tetap saya pelajari. Ya betul dipelajari gitu ya. Itu PR-nya, Mas. Memang PR ya. Iya, Iya. karena kan kebanyakan sekarang kan akhirnya ketika kita terlalu Apa? terlalu lama hidup di rantau kan akhirnya Budaya aslinya malah hilang. iya karena ya sebenarnya hilang itu kalau menurut saya bukan karena apa ya, bukan karena Apa? lebih ke karena nggak mau belajar, nggak mau cari tahu gitu loh. Saya pribadi ya orang tua saya mengajarkan kepada saya tentang terutama ayah saya kental sekali Minangnya kan. Ngajarin tentang itu, tapi lebih banyak saya cari sendiri. Cari sendiri dari buku-buku, dari internet sekarang kan saking gampangnya. Oh, informasi banyak sekarang. Informasi banyak. Jadi jangan sampai lupa Jati diri. diri. Itu penting. Asal kita ya. Iya, jadi Jangan lupa dari mana asal kita. Iya. kalau lupa jati diri Semarang, Mas. Gor lah. Suka komedi katanya. Itu. Iya. Namanya juga Fani. Fani bener. Gak kepikiran. Fani. Sampai lucu ya. Tapi keren loh orang kayak merantau, mereka survive, beradaptasi. Dan Fani ini Itu. apa? Enggak lanjut. Fani ini kebanyakan orang Padang datang ke Pulau Jawa untuk berdagang. Ya. Enggak hanya Pulau Jawa sih, Sumatera pasti, Sulawesi, Kalimantan itu untuk berdagang ya. Apa emang sudah mayoritas sudah dididik untuk berdagang atau apa? Kan kebanyakan orang merantau di Jawa atau dimanapun ya. Karena ada salah rumah makan salah Padang. satu faktornya pendidikan sebenarnya. Pendidikan? Pendidikan rumah makan Padang gitu. Enggak. Karena ini, kalau orang yang baru merantau dari Minang, sebenarnya dari dulu kan, dulu itu dengan pendidikan yang kita bisa bilang nggak terlalu tinggi lah gitu kan, sehingga ketika kita merantau kita untuk bekerja kan agak sulit ya. Nah, akhirnya Usaha aja. usaha sendiri ya kan. Kalau usaha sendiri kan lebih ya orang istilahnya sekarang orang cuma lulus SD aja bisa usaha, bisa ini terus kan karena belajarnya dengan proses gitu. Sebenarnya itu akhirnya ketika itu ya balik lagi getok tular itu loh Mas, ya kan. Jadi Apa itu? getok tular itu loh Mas. Apa itu maksudnya? Ya nularin ya kan akhirnya Itu pepatah Minang atau sini?
Jawa. patah sini aja. Kok malah saya. Ya itu, makanya itu yang paling penting Mas. Kita jangan buru-buru belajar budaya orang, kita harus belajar budaya kita sendiri dulu. Itu pelajaran juga. Pelajaran bagi kita juga. Saya aja mau belajar budaya sini loh gitu kan. Ya itu kan gitu akhirnya ketika saya misalnya nih, kalau yang saya tahu nih dan yang saya alami selama ini, ketika sudah ada saudara yang sukses, maka saudaranya yang dari Padang itu datang untuk belajar usaha. Akhirnya dia buka usaha yang mungkin sama atau apa ya, akhirnya ke sana. Jadi ya diturunin lah gitu loh. Makanya kenapa banyak rumah makan Padang, karena rata-rata itu memang saudara ya. Bisa jadi saudara, bisa jadi karena selera. Selera. Iya. Selera ambo. Iya. Punya teman saya. Kalau kamu sendiri nih ada nggak usahamu apa di sini? Andalas. Andalas. Kebetulan rumah makan juga. Rumah makan Padang juga. Rumah Ya. makan Padang. Tapi ya. kenapa rumah makan Padang, Van? Karena gimana? Kenapa kok makanan gitu loh? Kenapa nggak furniture? Kenapa nggak apa bikin apalah gitu selain rumah makan? Ya sama halnya kayak itu pertanyaan datang kayak kalau katanya sama orang Tegal. Kenapa warteg? Kenapa martabak gitu kan? Sebenarnya saya Martabak. martabak banyak dari Tegal, Mas. Oh iya, bukan dari Bandung ya? Ada yang dari Bandung. Oh, iya. Tergantung buatnya di mana. Nah, itu sebenarnya lebih ke sana. Terus lanjut Mas. Sebenarnya ya itu karena mungkin apa ya, lebih ke passionnya masak memang kalau Passionnya orang masak. karena nggak tahu orang mungkin juga banyak orang yang suka dengan masakan Padang kan. Itu lebih Karena khas. iya, Rasanya khas banget dan gitu loh. di lidah orang pun itu cocok mungkin ya kan. Nah, tapi ini, Van, apa yang pengen aku tanyain? Mm-mm. Kan masakan Padang otomatis kan untuk rasa, Iya. tes, itu langsung dari Padang kan? Mm-mm. Nah, sedangkan lidah orang itu kan beda-beda. Beda. Nah, Hmm. itu sebenarnya yang apa? Yang kadang-kadang saya sendiri juga bingung. Bingung. Iya, karena kalau orang Padang Sumatera ya, orang Padang terutama mereka nggak suka manis-manis. Nggak suka Kalau kita manis. di Jawa kan kebanyakan sukanya Nah, manis, suka pedas kan. manis ya. Nah, makanya kenapa di sana jarang sekali orang ini. Sedangkan kalau masakan Padang walaupun pedas, kok di sini bisa diterima, bahkan di Itu mana-mana emang bisa diterima. Diolah lagi ya. Iya karena Menyesuaikan ya, lidah. ada penyesuaian pastinya kan. Karena kalau di sana pasti pedas kan. Kalau di sini mungkin kadar pedasnya agak dikurangi. Jadi agak. Tapi untuk saya punya pengalaman untuk langganan-langganan saya yang orang asli sini tapi pernah merantau ke sana. Justru mereka rindu rasa asli. Asli sana gitu ya. Wah sini nasinya kok nggak seperah sana. Oh, di Sumatera tuh perah Mas. Kering gitu. Iya, jadi kalau nasi dikasih kuah, dia lari-lari Mas. Oh, Kan lari. makan pakai tangan kalau Iya. orang itu kan, jarang pakai sendok kan, lari-lari. Lari ya? Heeh. Bisa gitu ya? Iya, jogging dia. Iya. Anda juga funny. Sebenarnya lebih ke mungkin seleranya masuk lah gitu kan. Jadi Oke. karena selera masuk akhirnya dan mungkin masakannya rata-rata walaupun beda tempat hampir sama. Hampir sama. Rasanya hampir sama. Yang pasti harganya rata-rata sama, Mas. Ya, berarti itu memang untuk berbisnisnya agar bisnisnya lancar, akhirnya kita tetap mengikuti Iyalah, Iya. mayoritas ya. mengikuti. tetap. Bisnis kan mengikuti pasar. Iya. Adaptasi, Pak. Adaptasi ya. Nah, kenapa orang rendang? Simboliknya kenapa orang rendang? Atau itu ada simbol lain? Iya, Masakan rendang. Justru ini hal unik. Unik. Unik ya? Uniknya di rendang. Kenapa itu? Rendang kenapa rendang? Percaya nggak percaya? Nggak percaya. Oke, kalau gitu saya bohong. Gimana rendang ini? Kalau rendang, Heeh. justru kalau di Padang sendiri di Minang lah, di ranah Minang, tanah Minang itu justru tidak semua rumah makan menyediakan rendang. Nah, kok iso? Bisa ngono kan? Itu. Karena nggak tahu kalau rendang itu lebih banyak ada kalau misalnya di acara-acara tertentu kayak misalnya hajatan atau lebaran gitu kan. Justru tidak setiap saat. Justru kalau di sini rendang itu buat Setiap hari. konsumsi harian. Setiap rumah makan Padang kalau nggak ada rendangnya orang nggak mau. Mas. Iya. Gitu. Oke, Padang tuh rendang. Nah, Iya. itu Padang rendang. fun fact-nya di situ. Tapi kalau saya ada Padang tuh ada paru gitu. Paru goreng. Oh. Paru goreng. Kalau aku nasi padang,
sama telur Telur itu, telur dadar Telur ya. yang murah. Yang penting nasinya banyak ya. Itu karena kalau di rumah makan Padang kadang itu kita makan di tempat sama makan kita bungkus take away. Beda ya? Porsinya beda. Beda ya. Kenapa itu? Makan situ sama. Ada sejarahnya atau gimana? Kalau sebelum sejarah nih, kalau sebenarnya kalau alasannya sekarang kan karena kalau kita makan di sana kita kurang, bisa nambah gitu, Oh, gitu. kan. Bisa nambah langsung minta kan. Sedangkan Tapi suruh bayar lagi. bayar lagi. Kan bebas boleh ngambilin nasinya. Tapi emang prinsip bisnis sama seperti itu, Bisnis Pak. kalau dibungkus kenapa dibanyakin? Kadang kalau mau misalnya mau nambah udah nyampe rumah, mau balik lagi kan jauh males gitu loh. Itu salah satu. Kalau sejarah ada nih. Salah satu sejarahnya sebenarnya zaman Belanda dulu. Widih, pitung. Ya, pitung. Di Padang ada pitung. Nggak ada. Ada, pituang. Bituang. Iya, bituang, ya benar. Ada juga paham. Itu jadi kalau di sana dulu sejarahnya namanya restoran rumah makan yang boleh makan di tempat cuma orang-orang kaya ataupun orang-orang Gitu ya. Yang mampu lah istilahnya. orang-orang mampu dan Derajat orang-orang tinggi. Punya kasta tinggi gitu. Gitu ya. Belanda ya. Sedangkan para pejuang kan beda kan. Nah, jadi kalau orang biasa bolehnya bungkus. Nah, makanya dari situ salah satu sebenarnya kalau bisa dibilang salah satu cara untuk membantu perjuangan yang itu. Keren loh. Keren ya. Keren loh. Berarti ada andilnya dalam sejarah juga Iya. ya orang Padang. Karena Minang. mereka Eh, juga Orang Minang, orang mana nih? Tidak mana? orang Minang aja mas. Orang Minang mas. Kalau Padang lebih ke kota sih. Lebih ke kota, ya. Kalau Minang itu lebih ke ini. Ada ras. Ada budaya. Karena banyak kan bisa kita pelajari dari orang Minang. banyak banget. Keren. Keren. Secara secara sosial tuh bagus loh. Bagus. Adatnya, budayanya. Budayanya banyak. Dan satu hal yang bisa aku tangkap ya hari ini, ternyata orang Minang tuh komedian juga. Enggak kebetulan aja namanya Fani. Terima kasih Pak. Kasih nama Fani. Keren loh, maksudnya mereka dari segi bisnis pun apa gigih gitu loh. Iya gigi, luar biasa ya. Luar biasa. Tekun, segala Cool. macamnya. Jadi nggak Karena sebelum sukses mereka nggak mau pulang, istilahnya seperti itu. Jadi mereka harus sukses, gimana pun caranya mereka harus sukses. Iya. ya, Maksudnya dengan cara yang ya, baik kan. Nah, tadi ya. Harusnya yang baik. Karena kan di tanah orang ya, ya, ya tetap hargai lah gitu ya. Oke, itu ya luar biasa Fani. Fani ada lagi mau disampaikan? Maksudnya Mungkin ada apa pesan atau apa buat teman-teman yang nonton. yang mungkin teman-teman rantau juga ya. Mungkin bukan cuma dari orang Minang ya, orang dari segala penjuru, segala ras ya. Kita Segala kan ras, multikultural ya di multikultural. Indonesia. Tapi kan intinya tadi sama. Kita yang untuk yang merantau pasti kan tadi ya harus saling menghormati, toleransi dan karena antar budaya ya, antar ras gitu, antar adat. Itu apa sih sebenarnya yang mau coba ngomongin ke yang rantau-rantau nih? Ya intinya kalau kita sebagai perantau akan lebih bijaksana kita tidak sepenuhnya kita membawa budaya kita ke rantau kita. Dalam artian kita tidak boleh menempatkan tempat rantau itu ya kita harus menyebarkan budaya di sini, tidak. Karena balik lagi namanya dari Minang. ya istilahnya ketika kita dirantau kita pelajari daerah situ, kita pelajari bagaimana budaya sini, kita sesuaikan diri kita di sana gitu kan. Nah, sehingga maka orang-orang asli, orang-orang dari tempat itu akan lebih bisa menghormati kita karena balik lagi Bisa menerima. karena dengan begitu kan kita menghormati budaya sini. Walaupun tidak dengan harus selalu mengikuti semua budayanya, setidaknya kita menghormati saja, ya kan? Itu kalau enggak. Dan yang pasti gini, yang saya sayangkan sekarang, saya sayangkan banget sama perantau-perantau, terutama yang muda-muda nih, nih dan mereka sampai lupa loh asalnya. Itu yang harusnya
di zaman yang semudah sekarang ini di internet ini kan seharusnya kita bisa carilah budaya-budaya kita gitu kan. Jangan terharu Mas. itu kita jangan lupa gitu kan. Nah, makanya itu intinya ya. Apa intinya? Intinya ya Apa sih? Jadi banyak banget. saling menghormati aja. Oh, Ya, ini saling saya kalau kita menghormati. ingin dihormati kita Kita harus menghormati. orang lain. Ya, betul. Dan jangan gengsi buat mempelajari budaya orang lain lah. Ini sih. Iya. Tadi katanya gengsi kan? Iya, awal tadi bilang kamu gengsi. Itu kan awal. Iya, serius. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Pokoknya kalau mau belajar budaya itu belajarin aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena saya yakin, kalau prinsip saya yakin setiap budaya pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Pasti ada, pasti dong. Iya, makanya kalau kita bisa ambil itu semua, kita rangkum jadi satu, hidup kita jadi lebih baik kan? Serakah ya, dulu semua. Ya, Apa apa? ya nanti dibagi lagi. Oh, dibagi lagi ya. Gitu. Gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan? Ya. Oh sudah. Ya itu tadi ya dengan kata lain ya kalau digeneralisasikan ya kita harus tahu diri kita seperti apa, tahu di mana kita berdiri saat ini. Ya saling toleransi, saling membuat nyaman demi apa? Demi kehidupan yang lebih nyaman karena kita makhluk sosial ya kaitannya apapun dari mana kita, background kita seperti apa, budaya apa yang kita anut dan adat apa yang kita miliki atau kita ras dari mana, kita nggak peduli dengan itu. Yang penting tadi kita saling toleransi supaya apa? Semakin nyaman untuk bersosialisasi, tidak ada perpecahan, tidak ada saling diskriminasi dan lain-lain. Betul. Tidak ada Itu yang penting. Iya, tidak ada kaum kayak dibilang ini kaum minoritas, Atau kaum mayoritas. itu tidak ada kalau sosialisasi ya. Kalau kita ingin nyaman. Iya, jadi kalau misalnya kita dengan siapapun, kalau bisa tidak usah membawa background kita atau apa, ya, maksudnya kita saling berinteraksi aja, saling menghormati. Itu yang penting. Yang penting itu. Jadi gelas kosong dulu ya Mas. Iya, pasti harus jadi gelas kosong. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang ya gitu. Jadi apa yang ada kita bawa gitu, kita kosongkan dulu supaya kita bisa menerima dan menyerap gitu. Menyerap itu, menyerap yang Wise. Iya. Jadi apa Dim? Apa nih? Ada lagi ya? Sudah sih kalau. Sudah ya? Iya. Gitu aja? Iya. Heeh. Namanya juga Fani. Gitu ya Fan ya, oke. Fani, ada lagi mau disampaikan mungkin di video ini? Mungkin kamu punya masalah apa segala macam. Nggak ada. Kita tadi udah bahas masalah budaya. Itu untuk masalah lainnya. Ini jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton, misalnya apa kalian berdomisili di Cilacap ataupun di luar Cilacap, kalau kalian punya unek-unek apa yang ingin disampaikan, kalian bisa datang ke sini loh. Maksudnya kalian bisa hubungi kita, mungkin kita bisa jadi apa? Jadi mediator lah ya fasilitator dan mediator ya, karena jadi kita siapa? punya fasilitas. Kalian ingin bicara apapun ya nanti bisa lah, silakan siapapun anda mungkin anda seorang seleb ya, selebritis ya terserah, atau anda orang biasa juga, it's okay, kita nggak masalah. Ya mau siapapun kalian kalian mau datang ke sini, kalian ingin curhat, ngomong, berbagi ilmu, berbagi beban, nggak apa-apa kita. Gitu. Iya, benar. Iya, karena beban kalau disimpan itu kan Iya. karena kalau orang berbagi beban juga otomatis pasti ada solusinya. Pasti. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi sengaja kalau misalnya kalian udah berbagi beban kan kalian bakal merasa lega gitu. Itu intinya itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian ingin datang ke sini, hubungi aja, kan ada di deskripsi. Ada email officialnya ada di deskripsi, Instagram juga ada, bisa DM atau bisa lewat komen juga nggak masalah. Nggak masalah lewat komen aja. Gitu ya Van ya. Jadi kalau mau beban, ada apa, depresi atau apa, datang di sini. kita nggak terima telepon Mas. Oke, mungkin gitu aja. Keren banget apa yang tadi dibahas masalah budaya dan banyak hal yang kita pelajari dari orang Minang ya. Iya. Dan banyak banget itu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap saling menghormati. Saling menghormati. Gitu ya. Tidak meninggalkan budaya asli, tetapi tadi apa namanya, akulturasi. Akulturasi. Kita ibaratnya fusion lah budaya itu. Karena semakin enak kalau gitu. Fusion tuh, Dragon Ball gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami, video ke-6 ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus support kita. Support ya, nonton sampai habis dari awal. Habis dari awal. Oke. Supaya tidak salah kaprah ya. Oke. Thank you. Stay safe. Stay cool. Be yourself. Be yourself. Ciao.